Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 56. Judul renungan kita pada hari ini adalah butir kecil kemanusiaan. Setiap orang pastilah pernah menangis walaupun hanya sekali. Beberapa orang suka menangis dalam hati. Di dunia ini orang-orang mengekspresikan situasi hatinya dengan air mata. Tentang bagaimana atau apapun itu. Tetesan air mata adalah salah satu karunia Tuhan yang diberikan untuk kita. Kisah derita Kristus menyisipkan sebuah kisah syarat makna. Ada sebuah kelompok yang hadir hari itu dan perannya begitu penting. Kelompok itu tidak banyak bicara, tidak ada yang memperhatikan, tapi mereka ada di sana. Mereka hadir di situ dengan banyak tugas. Mereka menunjukkan keputusasaan Petrus. Mereka menyingkapkan rasa bersalah Pilatus. Mereka menyingkapkan kesengsaraan Yudas. Mereka menerjemahkan kebingungan Yohanes dan menerjemahkan belas kasihan Maria. Tetapi mereka juga ada bersama Mesias saat dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan tanda ungkapan cintanya untuk manusia berdosa. Siapakah sesungguhnya kelompok itu? Mereka adalah air mata. Butiran-butiran kecil kemanusiaan. Mereka adalah bola-bola kecil basah yang mengalir dari mata kita, menuruni pipi kita dan tumpah di lantai hati kita. Ya, air mata mengalir membawa sebuah pesan. Mereka mengucur deras menyuarakan sukacita paling besar, sehingga derita yang paling gelap. Di antara kita mungkin menangis untuk anak-anak kita, atau untuk orang-orang yang kita kasih. Kita bisa bersyukur untuk hal itu. Setiap butir tetes air mata kita ditampungnya. Tuhan membaca dengan jelas setiap tetesan air mata kita. Dia mengerti dan peduli pada kita. Ketika kita tidak mampu lagi bersuara, air mata adalah ungkapan yang paling tepat. Oke, mari kita lihat renungannya. Apakah Yesus menolak mati di kayu salib ketika dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan subjudulnya adalah memahami perkataan Yesus, Eli, Eli, lama sabatani, dalam perspektif yang berbeda. Oke, mari kita baca Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai yang ke-56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang Yahudi dari situ berkata dia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, dia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya ke dalam sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal dan bangkit. Dan sesudah kematian Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Saudara, ini adalah suatu peristiwa yang tidak biasa, unusual event, happen when Jesus on the cross. Jadi mulai dari jam 12, kegelapan itu meliputi, biasanya jam 12 siang kan ya terang benderang ya. Ini jam 12 itu sudah gelap ya, meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi kegelapannya itu sampai menempuh 3 jam. Dan tentunya kegelapan ini bukanlah gerhana matahari. Ada kata Yunani yang dipakai dalam Lukas pasal yang 23 ayat 45 adalah eklipontos. Bandingkan dengan kata bahasa Inggris eclipse yang berarti gerhana.
yang artinya adalah failing atau gagal bersinar atau melemah. Setidaknya ada dua dasar yang menunjukkan bahwa kegelapan ini bukanlah suatu gerhana matahari. Karena gini, pada waktu itu kan pada waktu hari Paskah. Paskah selalu dirayakan pada saat bulan purnama. Dan pada saat-saat seperti itu tak mungkin terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari tidak mungkin terjadi selama lebih dari 15 menit. Lah ini masalahnya kegelapan berlangsung selama 3 jam. Jadi berdasarkan dua fakta ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kejadian itu memang mukjizat. Memang Tuhan ingin menyatakan kehendaknya melalui kegelapan yang terjadi selama 3 jam itu. Lah terus maksud dari kegelapan itu apa? Maksudnya yang poin A yaitu menunjukkan kemurkaan Allah. Allah itu murka. Gelap seringkali merupakan simbol kemurkaan Allah atau hukuman Allah. Bandingkan dengan Yesaya 5:30, 62, Yoel 2:31, Amos pasal 5, 18, 20, Sefanya 1 ayat 15, Matius 24, 29, Matius 25, 30, Kisah Para Rasul 2, 20, 2 Petrus 2 ayat 17, dan Wahyu 6 ayat 12. Kalau memang di sini kegelapan itu menunjukkan kemurkaan Allah, maka yang perlu dipertanyakan begini, pada saat itu Allah murka sama siapa? Bisa dua kemungkinan kepada orang-orang yang menyalibkan Kristus. Dan yang kedua bisa juga ditujukan kepada Kristus sendiri dalam pengertian, karena pada saat itu ia sedang memikul hukuman dosa kita. Jadi murka Allah itu ditujukan untuk menunjukkan keadilannya kepada Kristus yang sebagai pengganti daripada kita yang seharusnya dihukum. Jadi mungkin ini adalah saat di mana Kristus mulai dalam tanda kutip turun ke neraka atau kerajaan maut. Bandingkan dengan 12 pengakuan iman rasuli. Ketika dia mengucapkan Eli, Eli, lama sabatani. Jadi pengucapan Eli, Eli, lama sabatani dibandingkan dengan ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya. Perhatikan bahwa kata-kata turun ke dalam neraka atau kerajaan maut dalam 12 pengakuan iman rasuli tidak berarti bahwa pada saat mati, Yesus betul-betul turun ke suatu tempat, neraka atau kerajaan maut. Karena pada saat Kristus mati, dia jelas pergi ke surga dan ke Bapa. Gak ada ceritanya turun jalan-jalan ke neraka. Ayat B menunjukkan bahwa Kristus memang bukanlah penjahat. Dan bukanlah manusia biasa. Karena kalau memang Kristus itu manusia biasa atau penjahat biasa, kegelapan ini tidak mungkin terjadi. Karena ada banyak orang biasa itu digantung. Apakah setiap orang digantung timbul kegelapan? Enggak. Tapi kenapa kok Kristus ketika digantung timbul kegelapan? Berarti ada something special. Something special di dalam diri Kristus. Jadi rupanya ini kegelapan juga salah satu faktor yang menyadarkan kepala pasukan di ayat ke-54. Nah, ini jadi pembahasan yang ditunggu-tunggu ya. Apakah benar Yesus itu tidak mau mati di kayu salib? Karena kira-kira jam 3 berserulah Yesus ngomong gini, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, benar tak Yesus ini tidak mau mati? Karena seringkali tanggapan orang non-Kristen terhadap ayat 46 ini adalah, Tuhanmu itu tidak mau mati. Sampai teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun perlu kita pahami ya, jikalau kita flashback melihat peristiwa di Taman Getsemani, bukankah Tuhan Yesus sudah menyatakan kerelaannya melakukan kehendak Bapa untuk meminum cawan penderitaan itu, bahkan selama diulangi sampai 3 kali. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Matius 26 ayat 39, 4 ayat 42 dan 44. Jadi dalam ungkapan kasemitik, sesuatu yang diucapkan atau diungkapkan 3 kali, artinya atau extremely, absolutely important. Jadi Tuhan Yesus sudah menyatakan kerelaannya untuk menderita secara ekstrim.
Gitu ya. Nah, sekarang penafsiran teologi barat terhadap ucapan Yesus ngomong Eli Eli lama sabatani. Kebiasaan daripada mereka, para teolog barat itu mengartikan sebagai ucapan penderitaan rohani. Secara umum mereka menafsirkan demikian, bahwa roh Allah itu harus pergi dan dengan demikian ia dapat mati. Jadi artinya tubuhnya terpisah daripada rohnya, rohnya itu apa itu namanya? Pergi dan tubuhnya akan mati. Dan Yesus Kristus menghadapi hal itu. Dalam kegentaran dan kesedihan yang sangat amat dahsyat, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puncak penderitaan yang sebenarnya bagi Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia adalah ketika dia ditinggalkan Allah dan dibiarkan sendiri. Ini jauh lebih menyakitkan daripada duri, tombak, paku, cambuk, dan ludah, dan yang lainnya. Ditinggalkan Allah. Itu jauh lebih menyakitkan daripada seluruh penderitaan fisik yang dialami oleh Yesus. Mengapa roh Allah harus pergi? Sebab kalau tidak demikian Yesus tidak akan pernah bisa binasa. Dan ini adalah keharusan atau cawan pahit yang harus diterima oleh Yesus Kristus, bahwa dia harus mati sebagai korban atas dosa-dosa manusia. Oleh karena keterpisahan itu antara manusia dengan Allah Sang Pencipta, kita itu telah ditebus oleh Kristus. Setiap kita yang percaya kepadanya dan mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita dipersatukan kembali dalam komuni yang kudus dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang kita masuk. Kita lihat, Eli, Eli, lama sabatani. Ini adalah kalimat diambil dari Mazmur 22 ayat 1-2. Mari kita baca ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kata Rusa ini berbentuk gender wanita. Bahasa Ibraninya adalah Ayelet. Rusa bernilai di kala fajar. Ayelet Syakar dikaitkan dengan Esther. Kok bisa-bisanya dari perempuan yang banyak di Alkitab ini, kok Ayelet Syakar ini kok bisa dikaitkan dengan Esther? Karena di dalam kitab Midras mengatakan bahwa pada hari ketiga puasanya, Esther itu menangis dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Setelah itu dia pergi ke Ahasiweros, Raja Persia, dan memulai karya nyata yang heroik yang akan membawa keselamatan bagi orang Yahudi. Jadi korelasi antara Ayelet Syakar atau Ayelet Hasyakar dengan sosok Esther itu diungkapkan dalam Talmudik Babylon tahun 450 sampai tahun 550. Dalam traktat Megillah Gemara menyatakan bahwa Ratu Esther berjenis kelamin perempuan tentunya, secara profetis membacakan Mazmur pasal 22 ini sehubungan dengan situasinya saat dia datang di hadapan Raja Ahasiweros tanpa dipanggil. Esther dibandingkan dengan rusa betina Ayelet yang berteriak kepada Allah untuk mujizat di tengah-tengah situasi bangsanya yang sulit. Dia tidak fokus pada penderitaan pribadinya, tapi dia fokus pada penderitaan dan rasa sakit orang lain. Nah, kemudian hal yang berikutnya yang menguatkan ketika dia ini dihubungkan dengan Esther adalah diperingatinya Hari Raya Purim. Purim artinya undi atau keberuntungan. Perayaan ini sebagai bentuk peringatan orang Yahudi akibat orang Yahudi itu bebas daripada rencana jahat Haman. Di dalam Esther 3 ayat 26-32. Rencana itu digagalkan oleh Esther dan Mordekai. Menurut tradisi tanggal 13 Adar adalah saat di mana orang-orang Yahudi menjalankan puasa dalam suatu perayaan yang disebut sebagai Ta'anit Esther atau puasa Esther. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Ta'anit Esther mengingatkan kita akan peristiwa ketika Esther mengajak semua orang Yahudi untuk berpuasa. Esther pasal yang 4 ayat 16. Dan ada mujizat Hari Raya Purim yang diterangkan dalam Esther pasal yang 9.
ditetapkan oleh Mordekai pada saat zaman Ahasveros untuk memperingati kelepasan keselamatan orang Yahudi dari niat jahat Haman. Peringatan tersebut berpesta sukacita dan dirayakan pada tanggal 14 sampai 15 bulan Adar. Ayelet Hasyakar juga dinyanyikan pada waktu-waktu tertentu oleh terutama kalangan wanita Yahudi untuk meratapi sesuatu yang terjadi. Bisa juga dilakukan oleh sebagian kaum pria dengan harapan ada mujizat dahulu ketika Esther mendapatkan. Saudara, syair lagu ini dikutip oleh Yesus Kristus di kayu salib. Syair ini dikutip dengan harapan bahwa sebagaimana zaman dahulu, zaman Esther, orang-orang Yahudi terlepas dari bencana Holocaust melalui Esther Ayelet Hasyakar. Israel memperoleh mujizat dari kepunahan sebuah bangsa. Ta'anit Esther selama 3 hari 3 malam juga merupakan tipologi kematian Kristus. Pemahaman kata syakar yang artinya fajar menyingsing secara dramatis benar-benar diungkapkan nyata bahwa pada saat Yesus di kayu salib terdapat keadaan yang gelap yang memenuhi wilayah itu, yang mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 di dalam Matius 27 ayat 45 dan Markus 15 ayat 33. Bukan kebetulan ketika terjadi fenomena alam dan kegelapan menyelimuti wilayah penyaliban itu, tentu ada yang hendak dinyatakan dalam Alkitab kita bahwa fajar pengharapan akan segera terbit. Nah, jadi di Israel ada pemukiman Yahudi atau namanya kibbutz yang bernama Ayelet Hasyahar. Sebuah nama yang diambil dari Mazmur pasal yang 22 ini. Apabila ungkapan Eli Eli lama sabachthani atau Ayelet Hasyahar adalah ungkapan yang horor, nama Ayelet Hasyakar mungkin hanya 1 kali disebut dalam Alkitab dan tidak ada satu orang pun yang melestarikan atau mau melestarikan daripada nama Ayelet Hasyahar. Ayelet, Ayala yang diambil dari sosok Esther dalam Alkitab. Karena mujizat doa dan puasa Esther, bangsa Israel terselamatkan dan rencana Allah akan hadirnya Sang Mesias yang membawa kehidupan melalui bangsa Israel tetap terlaksana. Di kabinet Benyamin Netanyahu tahun 2015, ada seorang menteri kehakiman yang bernama Ayelet Shaked. Nah, penampakannya seperti yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, ini adalah pemukiman yang saya ceritakan tadi, yaitu Ayelet Hasyahar. Ternyata tempatnya itu ada di sebelah utara Israel, sehingga tidak heran kalau jarak ke Yerusalem 141 km, jauh, apalagi di Ba'ar Sheva itu ada di dalam bagian bawah ini, Haifa ada di sebelah sini, dan Tel Aviv kurang lebih ada di sebelah sini. Itulah sebabnya paling dekat Ayelet Hasyahar itu dengan Haifa. Itu ya. Haifa konon kabarnya adalah kota tempat di mana lahirnya 70% lebih Israel. Oke. Nah, sekarang sudah mengerti ya penafsiran teologi timur ini ya. Jadi ceritanya gini, ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara sekilas kita lihat, oh Yesus ini gak mau mati. Nah, gitu ya. Tapi ternyata kutipan daripada frase Yesus ngomong Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu terdapat dalam Mazmur pasal 22 ayat 1-2. Mazmur pasal 22 ayat 1-2 itu dikutip oleh Esther ketika dia itu puasa 3 hari 3 malam. Ini terdapat di dalam kitab yang Talmudik Babilonia itu ya, atau dalam kitab Midrash diceritakan seperti itu. Nah, ketika melantunkan lagu itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, maka terbitlah fajar menyingsing. Artinya kegelapan itu lenyap pada waktu jam 3 itu. Jadi artinya rusa betina ini yang digambarkan dengan Esther memohon sangat kepada raja untuk membebaskan, do something terhadap bangsa Israel ini. Sehingga bangsa ini ya toh bisa diselamatkan.
Berarti kegelapan tadi itu langsung disapu dengan terang yang dari Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian apa berita sukacita dan pengharapan? Kok mereka tuh berbondong-bondong pengen apa ya? Istilahnya. Pengen bersukacita dengan luar biasa. Karena begini ya. Dalam Ibrani 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan. Saudara, jikalau Anda ingin dosamu diampuni, datang kepada Yesus sekarang. Jikalau Anda pengen Yesus mengampuni dan terbebas daripada segala dosa-dosamu, datanglah kepada Yesus sekarang. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Bahasa Ibrani kapara, bahasa Yunani hilasterion. Karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi ini adalah renungan singkat untuk memahami ayat hasyakar dalam perspektif yang berbeda. Bukan kalimat putus asa, tapi justru kalimat yang penuh pengharapan. Karena setelah itu terjadi penumpasan besar-besaran terhadap dosa-dosa itu ya. Terjadi penumpasan besar-besaran. Oke? Saudara, saya harap saudara paham dengan adanya ini ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dalam perspektif teologi timur. Tuhan Yesus memberkati.